Lingsir Wengi itu sebetulnya justru doa, tapi kan di film Kuntilanak kalau nggak salah yang Iya. membuat itu melekat sama lagu pengundang Iya. Kuntilanak. Mbak Tejo nonton film horor dulu nggak nih sebelum syuting? Enggak, karena hidupku udah horor. Dengan jancuk pun aku tidak bisa menjumpaimu. Dengan air mata mana lagi bisa ku ketuk pintu hatimu. Gitu loh, gitu loh. Halo teman-teman semua, balik lagi dengan gue Nandika di Breakdown Bros Podcast episode 45. Wey, it's nothing but movies. Kali ini gue kedatangan dua orang aktor dan aktris sudah malang buana di industri perfilman. Dan langsung aja beri sambutan yang meriah untuk Mbak Sujiwo Tejo dan juga Widika Sidmor. Sebuah kehormatan bisa ngobrol-ngobrol bareng kalian hari ini. Kayaknya ini full senyum ya, walaupun filmnya rada-rada dark gitu ya. Tapi tetap terlihat kayaknya seneng gitu. Mbak Tejo gimana Mbak Tejo? Apa kabar? Baik. Baik ya. Jadi ini adalah comebacknya Ndoro Brotoseno di film kedua. Ini Brotoseno karakternya dari yang pertama aku ngeliat filmnya lumayan apa ya, bikin mual lah gitu. Adegan-adegannya banyak yang aduh serem banget nih kan ritual-ritualnya. Tapi karakter yang di Mangkujiwa yang kedua ini apakah berubah atau sama Mbak? Sama tapi lebih sukses, jadi lebih kaya, jadi lebih kaya, Amin. lebih jaringannya lebih luas, tapi tetap bikin mual. Makanya kalau yang nggak pernah, yang nggak sukses untuk diet apa nonton ini aja gitu, karena habis nonton ini mungkin nggak bisa makan. Jadi males makan ya, karena dari yang pertama aja kan tikus pakai nasi itu kan sebuah makanan yang Sekarang nasi pakai tikus. nasi pakai banyakan tikusnya ya Mbak. Oke, Kak Widika sendiri di sini di trailernya kan aku jarang lihat Kak Widika yang di highlight ya, banyak ada satu adegan yang Kak Widika joget-joget gitu. Itu jadi apa sebenarnya Kak Widika di sini? Jadi karakter aku di sini itu adalah karakter baru Oke. yang masuk ke cultnya Mangkujiwo. Dia adalah seseorang yang dari luar kota yang datang untuk membawa warna-warna baru gitu. Modernism lah ke Mangkujiwo gitu. Dan kenapa lagi joget-joget itu harus ditonton. Oh enggak, itu Nggak, spoiler soalnya. soalnya. Tapi rasanya masanya ini kan film horor ya, tapi di situ mukanya kayak enjoy gitu joget-joget di trailernya gitu. Karena karakter aku lumayan, she does not know what she got herself into gitu. Jadi so Oke. far emang dia tuh the happy go lucky. Bisa dilihat ya senyum-senyum aja Tapi gitu. senyum-senyum aja kan. Itu diiringin sama lagu apa sih? Ada sindennya juga nggak? Kalau sendirian enggak. Oh enggak. Yang bikin lagu keren banget. Honestly, I love the song so much. Dan yang bikin itu adalah Nara, komposer juga untuk Mangkujiwo film. Iya. He's a talented songwriter and composer. So Keren ya. Mangkujiwo dua ini memiliki lagu-lagu yang keren banget, soundtrack yang keren banget. Jadi please do nonton karena Dalila ya yang nyanyi ya. ya. Ada gitu. Keren. Nah, by the way kalau di film Mangkujiwo ini kan ada soundtrack yang berbau-bau Jawa ya, Mbak. Terus kalau aku sendiri dengar lagu Lingsir Wengi aja kadang suka rasanya tuh kayak seram gitu ya, kayak tertekan gitu nontonnya, kayak aduh ini kayak ada kuntilanak atau apa gitu kalau dengerin lagu-lagu Jawa. Padahal liriknya itu sebenarnya maknanya bukan itu ya, Mbak. Lingsir Wengi itu sebetulnya justru doa, tapi kan di film Kuntilanak kalau nggak salah yang Iya. membuat itu melekat sama lagu pengundang Iya. Kuntilanak. Kayak itu loh, Gloomy Sunday. Oh. Gloomy Sunday katanya pernah jadi lagu bunuh diri Iya. di Eropa itu 200 orang atau berapa itu. Serem. Jadi tiba-tiba padahal lagunya bukan tentang itu, jadi melekat di situ. Ya biasa itu kan. Biasa ya. Gitu. Oke, di sini kan penampilan Mbak Tejo kan tadi udah dibilang ya benar-benar bikin mual gitu adegannya kan, ada ritual-ritual. Tapi apakah ritual-ritual itu kalau di dunia nyata itu bener adanya atau bisa dipakai ritual seperti itu kah? Ada yang terjadi apa cuman di film doang, Mbak? Aku bilang ke sutradara kalau langsung faktanya juga bahaya juga kalau ditiru nanti. Iya. Itu misalkan soal mantra sihir, mantra itu kan. Iya. Jadi ada sedikit adaptasi lah, apa namanya itu? Aku nggak ngerti. Ada. Workshop sendiri gitu ya, treatment sendiri Bukan ya. adaptasi, penyesuaian supaya kalau persis aslinya kalau ditiru nanti gimana?
Iya. Ya, gitu. Benar juga, serem Ada juga yang sih. datang nggak bisa pulang. Kayak jelangkung. Siapakah itu? Aku karena kurus dan tinggi. Kalau kita ngomongin tentang referensi dari Pak sutradaranya, apakah dikasih referensi film-film horor untuk treatment tiap karakternya atau ini ekspor sendiri dari karakter masing-masing? Karena kami karakternya berbeda-beda semua kan ya, jadi memiliki background karakter yang juga beragam gitu. Dan untuk karakter aku sendiri kebanyakan research sendiri masing-masing sih ujung-ujungnya ya. Mas Kino juga ngasih kita banyak sekali kebebasan untuk explore, untuk bertukar pikiran dan juga kasih input tentang karakter kami masing-masing gitu. Itu yang menariknya tuh di situ gitu, karena Mas Kino juga nggak ngebatasin gitu. Sebelum melakukan proses syuting nonton film horor dulu nggak nih? Oh enggak, kalau aku enggak. Oh enggak. Kalau aku enggak. Mbak Tejo nonton film horor dulu nggak nih sebelum syuting? Enggak, karena hidupku udah horor. Oh Enggak ya. no. Iya, mungkin nonton 1-2 film horor, tapi enggak diwajibkan dari pengalaman. Berarti nggak begitu, maksudnya untuk memeran karakter Brotoseno emang udah lekat dengan hal-hal mistis. Iya, memang gitu. aku orangnya jahat gitu. Aduh, itu maksudnya ada dua antagonis sih, Mbak. Aku mau bilang jahat. Tapi kalau kita ngomongin tentang wayang kan, zaman dulu kan aku taunya wayang adalah sebuah media yang bisa berkomunikasi sama banyak orang gitu ya, media. Salah satu media lah yang bisa berkomunikasi sama banyak orang. Tapi kalau kita bawa ke zaman modern sekarang, Mbak, apakah itu masih bisa efektif dipakai untuk jadi media komunikasi atau bagaimana? Masih di desa-desa. Saya hidup saya antara lain dari dalang. Ya. Dalang di desa-desa, terutama kalau di kota itu dalangnya kan nggak terlalu asik lah, nggak. Tapi dalang di desa, di acara bersih desa, di acara, karena sering tiba-tiba ada aja kejadian aneh-aneh kan kayak gitu. Iya. Gak usah jauh-jauh, kamu nahan kencing semalam suntuk itu sudah ada ilmunya gitu loh gitu. Waduh. Aku pengen tahu banget tuh ilmunya kayak gimana gitu, kalau lagi nahan kencing kan tiba-tiba harus pakai doa-doa atau apa gitu kan. Tapi kalau kita ngomongin tentang film ini, aku bilangnya sih filmnya tentang soal dendam ya, temanya sebenarnya yang film pertamanya. Kalau bahas tentang dendam, ada juga satu tema yang menarik di film ini, yaitu tentang ibu, sosok ibu gitu. Kalau dari kalian berdua sendiri kan zaman sekarang kan banyak anak yang banyak campaign dari anak-anak yang bilang kalau kami tuh bisa mandiri, tanpa ibu pun kami bisa hidup gitu, tanpa ibu pun kami bisa survive di dunia ini. Tanggapan kalian berdua gimana sama anak-anak sekarang yang punya kampanye-kampanye seperti itu? Dulu aku juga ada pemikiran seperti itu, dimana kayak I'm an adult, I can do whatever I want, punya kebebasan, punya hak asasi manusia tersendiri gitu-gitu. Cuman ujung-ujungnya mom is where I call home gitu. Jadi menurut aku sih itu juga phase in life ya, it's just temporary gitu. Karena ujung-ujungnya balik lagi, kita akan selalu balik lagi ke akarnya kita. We're always going to come back to our roots gitu. Dan menurut aku our roots itu apa sih ya? Is our family, is our parents. Gitu. Balik lagi ke keluarga balik lagi ke keluarga gitu. Setuju. Jadi nanti suatu hari kita juga ngerti kok kenapa mereka seperti itu, kenapa kita juga seperti itu. Namanya juga ya hidup manusia kan dari dari bayi, balita itu kan semua proses kehidupan ya, memiliki ego sendiri, pride sendiri, mengenal diri sendiri lagi sih balik gitu. Iya, kalau menurut Mbak Tejo lagi gimana Mbak Tejo? Ya, aku setuju sama ibu yang satu ini. Jadi biarkan proses, kalau mereka nggak percaya ibu itu nggak apa-apa, karena suatu hari pasti akan mentok ya, dari satu hal yang aku bisa ceritakan, mengingat aku ada punya teman yang sangat sakti, orang Banyuwangi. Gitu. Wow. Kebal, sabuknya, ikatnya itu penuh mantra. Wow. Gelangnya, terus datang ke kiai itu minta mantra-mantra. Suatu hari dia ke Sumba, terus ketemu guru. Wow. Ketemu guru, pesannya sudah kamu copot itu sabukmu kamu copot. Mantra yang paling manjur itu doa ibu. Udah, sekarang dia nggak pakai itu. Dia bisnis billboard. Waduh. Artinya keren. Bukan yang aku sekarang dia kalau mau bisnis, kalau mau deal sama orang, ke ibunya dulu. Oke dulu. Gitu. Ibunya nggak oke, dia nggak. Udah sukses. Kadang ada sesuatu keajaiban yang nggak tahu datangnya dari mana, gitu tapi kayaknya kita percaya bahwa itu dari ibu kita sendiri. Mungkin ibu tuh yang paling ikhlas ya sama kita gitu. Paling ikhlas kayak kasih
kasih sayang, terus niat kita bahagia, sehat itu sangat cukup untuk Bapak seorang juga ibu. ikhlas. Ya, Bapak juga. Of course. Waduh, ini pertarungan antara kedua suami istri sepertinya nih. Agak nggak fair sebenarnya. Kenapa, Karena Mbak? yang anak itu, Oke. karena setiap hari yang dilihat ibunya, Ah. padahal untuk dia bisa ketemu ibunya itu yang nyari duit bapaknya. Oh. Kebanyakan gitu ya. Gitu kan? Tapi anakku sendiri nggak denger omonganku. Dengar omongan ibunya. Ternyata curhatannya curhatan seorang ayah. Tapi betul sih. Aku nggak mau anakku dibesarkan pembantu. Sorry, Oke. bukan merendahkan pembantu, tapi aku nggak mau. Iya. Harus dibesarkan orang tuanya. Makanya ketika masih muda, yuk kita pilih. Kamu atau aku yang kerja. Ya. Kalau istriku yang kerja, aku akan di rumah ngurus anak. Gitu loh. Terus Oke. akhirnya sebagai kesempatan aku yang kerja. Tapi yang aku lupa ternyata bagi anak yang penting siapa yang ada di depan matanya gitu. Yang terlihat gitu ya, Iya, terpampang. kita banting tulang gak kelihatan. Wah, iya sih. Itu kadang sedih sih, Mbak. Iya semua ya. Ini semua laki-laki yang ada di sini di studio hari ini. Merasakan hal yang sama sih. Semangat ya kalian bapak-bapak ayah-ayah Padahal di sana. kebahagiaan laki-laki itu Wah. sebetulnya sorry itu kalau datang ke rumah belum masuk pagar anak-anak sudah berlarian. Bapak datang. Kayak di film-film ya, Mbak. Kayak di film-film ya. Hal-hal yang simpel seperti itu Iya. justru menyejukkan hati biasanya gitu ya. Tapi aku pengen flashback sedikit dari karir industri perfilman kalian berdua nih, Mbak Tejo dan juga Kak Widika. Ini kan berarti film kedua horor atau ketiga Kak Widika? Ini sebenarnya ketiga. Ketiga ya? Yang kedua itu film festival. Oke. Tapi yang untuk big commercial kayak bioskop ini yang kedua. Yang kedua. Nah, pertama kali masuk ke industri film tuh sebagai apa nih, Kak? Model kah atau jalan di mall gitu? Biasanya kan kalau artis-artis pada umumnya jalan di mall terus ada casting director. Wah, kamu cantik nih, kamu lucu, kamu castingnya bisa gitu kan di mall-mall gitu, Pasaraya atau Pondok Indah gitu. Itu lagi digarap sama Riri Reza filmnya. Apa? Oh, hubungi agen Hubungi gue. agen, Hubungi agen gue. Oke, pertama kali masuk industri Indonesia atau industri luar nih? Oh iya, Amerika soalnya. Iya. Oh, yang luar dulu deh, aku penasaran Luar soalnya. dulu. Jadi aku lulus SMA pengen traveling, terus udah dari dulu pengen banget emang modeling internationally, dan aku email salah satu agencies di New York dan akhirnya aku dapat kontrak dan I lived in New York and modeled for several years. Terus setelah itu pindah ke Indonesia emang pengen acting dan emang pengen deket sama keluarga juga, karena belum tentu setahun bisa pulang ketemu orang tua, jadi I wanted to be with my family. Jadi setelah itu aku ikut teater dulu, dari teater karena ya banyak juga teman-teman di teater banyak yang main di perfilman, jadinya dapet deh casting sana sini gitu. Film pertamanya Pertaruhan 2016 sama Jeffrey Nicole dan Jeffrey Adipati. Nichols, Adipati, Aliando sama Julio Parangkuan. Wow, berarti dari Amerika langsung dapat satu role di sini ya. Tahun selanjutnya juga tahun 2017 benar-benar nggak mau main sama sekali. 2018 baru memulai lagi, dan itu juga kebanyakan festival films gitu. Oke. Kalau aku pengen nanya ke Mbak Tejo, awal mula karirnya masuk ke industri film seperti apa sih, Mbak? Aku langsung. Beda sama dia. Tapi mungkin nggak langsung ya. Sebelum itu di teater ini. Cuman kalau di film langsung. Jadi waktu itu aku kerja di Kompas. Ada telepon bunyi. Aku angkat. Oke. Halo, siapa? Ini Slamet Raharjo. Waduh. Slamet Raharjo, nyari siapa? Saya mau mencari itu apa pemret Kompas. bisa nggak ngomong sama Sujiwo Tejo? Saya sendiri. Jadi ditawarin main film langsung jadi aktor utama. Itu filmnya Telegram judulnya. Aku main sama Ayu Azari. Yang bikin naskah Putu Wijaya. Pudu Wijaya. Sejak itu aku main-main film. Oke, berarti pertama kali langsung dapat aktor utama. Tapi itu nggak bisa dibilang pertama kali. Sebelumnya aku main teater di. Jadi aku nggak mau dibilang nggak ada yang seketika dalam hidup. Iya. Nggak ada. Aku pengen nanyain deh, kan ini kan filmnya tentang horor ya pastinya ya. Pasti orang-orang di rumah juga penonton nunggu-nunggu pengen ditakut-takutin gitu. Tapi pertanyaan yang belum terjawab sampai saat ini adalah, menurut kalian berdua, kenapa di Indonesia itu sosok perempuan
dalam film horor itu jauh lebih serem dibanding hantu laki-laki? Aku langsung bisa jawab. Aku juga bisa jawab. Aku duluan. Oke. Oke. Duluan. Karena nggak jadi hantu pun, perempuan sudah serem. Seketika perempuan bisa jadi yang menyeramkan, bisa jadi yang menyenangkan. Oh enggak? Ininya aja lu tapi. Wah. Oh mungkin itu. Aduh, nggak usah dibantah, nggak usah dibantah. Karena itu fakta, itu kebenaran. Sudah. Ini lucu sih tapi. Nggak tahu itu dari sisi laki-laki. Iya, kalau dari sisi bahkan di sini dia jadi kayak Marilyn Monroe itu, nggak usah aku ceritakan. Oke. Kelihatannya gini-gini tapi berapa jenderal yang kena. Iya. Sudah nggak usah dijawab. Misalkan cerita Lea, cerita di Bali itu juga yang perempuan itu. Terus di dalam wayang juga Bathari Durga. Itu juga menyeramkan dia. Jadi memang udah dia nggak usah disuruh, jangan dikasih kesempatan ngomong karena sudah fakta, sudah nggak bisa gitu. Itu faktanya. Perempuan itu berbahaya dan kita suka bahaya. Karena itu ada adrenalin. Tapi kalau dari sudut pandang perempuan, apakah hantu-hantu perempuan tuh menyeramkan? Ya, balik lagi mungkin karena perempuan itu dendamnya membara. Waduh, ngeri banget. Perempuan tuh kalau nggak kayak laki-laki ya. Perempuan itu kalau punya dendam, kalau kita punya dendam, dijemur kan, cepet kering. Kalau perempuan punya dendam ditaruh di kulkas, di freezernya. Aduh, Mas. Gitu. Psycho itu psycho. Bukan cuma di freezernya. Jadi dia, kapanpun diambil masih fresh. Oh iya benar. Iya, jangan bantah. Jangan bantah. Tadi Widika diam doang. Iya. Aku setuju. Aku paham. Perempuan tuh kayak nggak tahu yang punya istri atau pacar kayaknya bisa lah kayak dikit hal-hal yang kayak sayang kamu masih ingat nggak dulu kayak gini-gini, terus yang laki-laki kayak wow sudah berapa tahun masih ingat gitu. Iya. Mungkin karena perempuan juga protektif, ingin selalu melindungi suami, melindungi teman, melindungi apapun itu. Jadi protektif itu sangat besar. Dan kalau misalnya tersakitin dan nggak menyakiti balik, karena kita kan biasanya suka diem gitu kan. Tapi dalam tuh membara. Tapi apakah sosok Widika Sitmore seorang yang protektif atau nyantai gitu kalau sama pacar? Protektif iya, di artian kalau misalnya mereka yaitu keluarga, orang tersayang, sahabat itu masuk ke dalam lingkungan atau situasi yang kayak nggak baik untuk mereka gitu. Protektifnya di situ. Kadang-kadang protektifnya bukan terhadap orang lain tapi kepada mereka gitu. Pada diri mereka sendiri, apa tuh namanya, langkah-langkah yang akan mereka ambil itu apakah akan mencelakakan mereka, apakah ini akan menjadi sesuatu yang tidak baik gitu kan. Kadang-kadang suka memikirkan itu gitu. Protektifnya di situ. Dan aku lumayan santai sih sebenarnya, nggak pendendam karena main santai nggak pendendam supaya nggak bergentayangan selanjutnya. Mbak, aku mau nanya dong Mbak, awal mula Republik Mimpi bernama Republik Jancukers itu apakah dibuat sedemikian rupa didesain untuk Indonesia yang ideal atau emang apa ya, kan jancuk itu kan identik sama kata-kata kasar ya kalau di bahasa Jawa. Mbak Tejo sendiri awalnya buatnya untuk apa sih Republik Jancukers itu? Relate sama nggak ada yang kebetulan, nggak ada yang tiba-tiba. Jadi saya dari kecil sampai itu memang suka terus terang. Aku orang Jawa yang beda, aku Jawa Timuran. Suka ngomong suka, enggak ngomong enggak. Itu khas Jawa Timur. Enggak, Jawa Timur, pesisiran. Aku sudah lama mengimpikan bahwa sebuah negara kalau mau nggak ada jarak antara pemimpin sama rakyatnya, bahasa harus cair. Udah lama punya impian itu. Nah, suatu hari tahun 2010 aku kan gaptek. Dibukain waktu itu masih BlackBerry. Sudah lahir nggak zaman BlackBerry? Udah lahir. Ya. Aku 97, Pak. Yang pakai trackpen apa yang apa yang geser, yang pakai trackball. Wah, itu harus dikasih kayu putih itu kalau. Iya, benar. Iya kan? Kalau lagi rusak. Mbak Tejo masih inget loh. Keren loh itu. BlackBerry zaman itu. Memori. Jadi, terus dibikinin Twitter. Iya. Dibikinin Twitter. Sudah, Mbah, ini. Jadi. Masih Mas waktu itu, dipanggil Mas. Sudah sampean tulis. Yang keluar terus jancuk itu. Aku nge-tweet jancuk satu kata itu. Tiba-tiba bro, itu sehari itu
aku dapat follower dapat 10 ribuan. Waduh. Terus dibantuin sama Najwa, dibantuin sama ini, cepet banget. Jadi Janjo itu dikenal sebagai kata kasar di Jawa Timur, tapi sebetulnya enggak, karena begini. You orang Amerika, orang Jawa Timur itu kalau mau pinjam duit misalkan, jadi Janjo aku pinjam duit dong. Oh Dia iya. bisa jawab, Janjo aku lagi nggak punya. Iya. Hei Cok, apa kabar? Janjo kamu masih, apakah kenapa nggak? Memang ada yang untuk makian, tapi yang ini sisi ini dilupakan. Sisi Janjo untuk keakraban. Iya. Bro, kayak bro gitu. Kayak Teman-teman nah, gitu ya. Kan begitu connect. Terus nggak tahu lahirlah Republik Janjo dan aku dipanggil Mbak. Orang-orang yang dulu manggil aku Mas, dari manggil Mbak. Rosi Silalahi manggil aku Mbak. Najwa Shihab manggil aku Mbak. Sekarang orang-orang manggil aku Mbak semua gitu. Iya. Nah, itu berdirinya Republik Imajiner Jancukers ya. Jancuk itu bagi saya, aku balik terus. Jancuk bukan makian. Jancuk itu adalah kalau dengan jancuk pun aku tidak bisa menjumpaimu. Dengan air mata mana lagi bisa ku ketuk pintu hatimu. Gitu loh. Jadi Ya. itu sekarang yang jadi berkembang. Kalau Widika takut nggak sih sama setan luar? Setan Amerika gitu yang vampire atau Ini kalau itu kan folklore kan jatuhnya folklore. kan. Folklore itu di sini itu seperti probably kuyang Oke, gitu ya, kuyang. folklore apa namanya, terus wewe, Wewe gombel. gendruwo itu folklore. Kuntilanak juga folklore ya. Cuman kalau di luar tuh folklore-nya is very much based on religion. Ya, oke. Christianity Iya, gitu. iya. Tapi almarhum papa aku tuh half Native American, di mana sama seperti kejawen itu mereka sangat they really honor their ancestors dan spirits gitu. Jadi mereka percaya, malah lebih complicated ya, mereka nyembahnya a lot of spirits juga, seperti animal spirits, terus kayak the universe spirit, terus the land spirit, the tree spirit. Jadi banyak banget juga. Dan mereka juga percaya kalau ada bad spirits gitu. Kenapa ada bad omens gitu. Iya. Dan menurut aku itu takut banget kalau misalnya dengar-dengar folklore yang dari Native American side, karena mereka juga sangat ancient kan. Buat mereka juga, mereka punya shaman tuh kayak dukunnya mereka gitu. Mereka juga bisa shapeshifter. Di sini juga dari cerita-cerita di mana mereka bisa berubah wujud menjadi binatang mistik gitu, kayak harimau putih atau apa. Sama di luar juga kayak seperti itu. Dan itu sangat dekat gitu. Dan itu yang bikin aku rada kaget, karena papa sendiri juga orangnya sangat spiritual. Jadi aku besar di rumah yang mama tuh sangat kejawen, keluarga mama sangat kejawen, dan papa juga sangat spiritual gitu. Jadi percaya sekali malah jadinya gitu, karena kedua orang tua aku dengan berbeda culture memiliki satu hal yang sama. Itu adalah mereka very much spiritual people. Kalau dari segi film gitu, lebih takut nonton film Indonesia atau film luar? Dua-duanya. Dua-duanya, karena bisa relate sama dua culture itu. Oke, terakhir aku mau nanya dong ke kalian berdua, 5 film favorit Sujiwo Tejo dan juga Widika Sirma. Lupa Mas? Aku misalkan nggak pernah nonton film Korea misalkan. Oke. Aku nggak tahu itu Vincenzo itu apa gitu. Terus Tahu. Vincenzo itu tahu, Mbah. The Word of Marriage itu apa? Wah, berarti Mbak Tejo adalah pecinta drakor. Tapi Godfather aku selalu. Godfather? Ya, tapi sekarang udah nggak ada di Netflix, udah ditutup. Iya, betul. Marlon Brando ya di situ. Marlon Brando. Terus banyak aku lupa sekarang, tapi itu yang selalu nempel tiga-tiganya. Tiga-tiganya, udah aku bilang 3 nih. 2 lagi, Mbak. Ada yang cerita Viking yang serial di itu aku suka. Crown aku suka. Crownnya. Berarti dia nonton Crown juga? Enggak, cuman sekarang kan baru masuk sesi baru tuh, season baru. Baru 10 episode kita nunggu Alfayetnya itu belum. Iya benar, nonton loh Mbak Tejo. Tahu dia history of the Banyak, royals. tapi aku lupa. Oke. Indonesia juga ada, tapi kalau aku sebut nggak enak nanti dikira. Milih kasih. Luar aja. Kalau Widika? 5. Jadi 5 aja yang Animasi aku bisa boleh, ingat. film Jepang animasi boleh. Ya, apapun boleh. Doraemon menurut Widika bagus boleh. Oke, kalau misal animation buat teman-teman wibu yang lain, hai. Halo, di sini banyak wibu loh. Oh ya? Iya. Penonton ini Hey, banyak aku wibunya. juga bisa ngeliat Instagram aku, ada punya highlight ya Wait. kan. Bisa dilihat review-review animeku. Serius? Yoi, Review anime? iya. Apa yang sekarang lagi di review Blue Lock? Belum. Kalau Spy anime Family yang pasti. enggak, yang baru pertama lagi nonton dan suka banget tuh
Chainsaw Man. Wih. Chainsaw Man, the best, hands down. Oke. One of the best animes out there right now. Kedua? Kedua, kalau film anime Bell, yang belum nonton di Netflix ada. Bell. Itu bagus banget. Katanya di Cannes dia dapat 14 atau 13 menit standing ovation. Wow. 13 atau 14 menit. Bell ya? Bell. Aku Gak lupa lama. ada salah satu 3. film yang keren banget yang juga keluar persamaan dan main juga di Cannes itu nggak selama Bell. Dan menurut aku bagus banget. It's brilliant karena it talks about family, it's about the future metaverse dan juga mental health. Itu film 2022, film tahun ini. 2020. 2020. Oke. Yang keempat? Yang keempat, Forrest Gump. Tom Hanks. Oke. Meaningful banget. Banget. Sangat Itu meaningful. film benar-benar Heartwarming ya. pengerti, kayak banyak banget like beautiful messages behind that yang sampai sekarang tuh gila. So Tapi La La beautiful. Land juga asik kan. La La Land. Ternyata suka yang romantis. Iya. Bajunya kuning sama terus nari di aduh itu. Suka film yang ini ya, yang rada sedikit romantis gitu ya. berarti. Tapi tragic. Tragik terakhir. Shawshank Redemption. Shawshank Redemption. Film yang selalu bertengger di IMDb yang tidak pernah tergeser di peringkat 1. Brilliant banget. Oke, Shawshank Redemption di situ. Oke. Terakhir berarti pertanyaan terakhir buat Mbah Tejo dan juga Kak Widika. Dengan beragamnya budaya-budaya atau culture di Indonesia, kira-kira mungkin gak sih kalau Indonesia jadi negara yang lebih maju kalau budaya-budayanya diglobalisasikan kayak Korea dengan drakornya atau Jepang dengan animasinya gitu? Duluan. It's a very political question. Kenapa emang harus duluan Mbak Tejo? Kamu dulu deh. No. Agak susah. Agak Aku susah, bilang ya. ini ke Aryo Bayu, ke teman-teman juga. Misalkan ngangkat film sejarah. Oke. Film sejarah berkaitan sama ahli waris. Ya. Saya nggak tahu, nanti Andika kasih tahu aku. Kalau sudah milik publik itu harus izin keluarga besar nggak sih? Nanti gitu. Misalkan kita mau bikin soal Supratman, soal Soekarno. Nah begitu izin keluarga besar, pasti nggak mau yang negatif-negatifnya dikeluarin. Padahal film nggak akan menarik kalau semuanya positif. Betul, setuju. Itu kenapa kok film Cokroaminoto jeblok, secara film Kartini juga drop. Karena orang capek nonton yang bagus-bagus. Iya. Itu yang aku pesimis. Kecuali kalau image kita berubah, oke, kita tampilkan tokoh sejarah yang jelek-jeleknya juga dikasih tahu ke masyarakat bahwa masyarakat cerdas kok, aku yakin. Iya. Mereka tetap akan mengagumi Diponegoro walaupun dalam tanda kutip kita tampilkan sisi negatifnya juga. Iya. Itu loh yang aku maksud. Selain Happy Birthday, lagu yang paling sering kita nyanyikan Indonesia Raya kan. Betul. Oke, sekarang cek keluarga Wira Supratman kaya nggak? Aku pernah jadi wartawan, sorry to say, nggak cocok untuk pengarang lagu kebangsaan Indonesia Raya hidupnya seperti ini keluarganya. Kalau itu ditampilkan, mungkin nggak diizinkan. Enggak, mungkin pemerintah kita nyantuni kok, mungkin gitu. Iya, Padahal coba, Wira Supratman tampilkan secara utuh, ternyata keluarganya seperti itu. Cukup menyedihkan. Ya, Orang Jawa, mana sih kejujuran? Kalau memang urusin dong keluarganya. kita bakalan harus adu Nangis debat. kamu. Nangis. Indonesia Raya. Aku jadi wartawan, aku liputan keluarganya. Wow. Sedih banget ya, Mbak ya. Kalau kita remind back ke semuanya yang udah berjuang gitu, ketika kita mau apresiasi malah justru Ya mudah-mudahan lampu sekarang diangkat. sudah diperbaiki, mudah-mudahan. Mudah-mudahan, Itu kan ya. udah tahu. Ya. Kalau Widika gimana Kak Widika? Kalau menurut aku sih support itu penting banget ya, dan transparan. Itu bisa transparan, segala hal yang bisa relate, yang bisa membuat mereka relate kepada kita, itu pasti akan lebih dirangkul gitu. Karena apa? Karena sebagai manusia apa yang kita biasa inginkan gitu, connection, to can relate. Orang hebat pun pasti dimanapun di dunia ini pasti memiliki kekurangan, pasti memiliki hal-hal yang negatif yang sangat manusia gitu. Film-film di luar, animasi di luar, anime aja bisa bikin gue nangis tuh kenapa gitu? Karena it's relatable, padahal tuh semuanya itu sangat imajinatif gitu buat anime ya. Iya. Tapi kalau misalnya biography atau apa ya, itu perlu transparansi gitu. Iya. Perlu support juga dari pihak di belakangnya gitu. Oke, ini nampaknya akhir yang cukup intens dan serius ya. Dari kita ketawa-tawa
Terima kasih banyak loh Mbak Tejo udah mau sharing-sharing sama aku. Andika ya. Terima kasih banyak juga Kak Widika udah mau Makasih. sharing-sharing. Sukses selalu, Thank sehat-sehat ya you. Mbak Tejo dan Widika ya. Ya. Semoga film Mangku Jiwo bisa berkomunikasi dengan baik kepada penonton dan audiens Kincir di sini. Be part of our cult. Oke, terakhir yes. boleh. Ini cultnya. Oke. Waduh. Terakhir boleh Kak Widi dan Mas Tejo untuk promo film Mangku Jiwo ini di luar podcast, nanti di-cut di akhir. Oke. Di sini ya kamera yang ini ya. Oke. Jangan lupa saksikan Mangku Jiwo 2 mulai 26 Januari 2023. Oke, terima kasih banyak Pak Sujio Tejo dan juga Kak Widika sudah mau Yeay. sharing-sharing. Itu dia obrolan kita hari ini, sangat seru dan sebuah kehormatan bisa ngobrol-ngobrol bareng kalian. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan, sukses selalu dan sehat-sehat selalu. Jadi Thank you. penonton semua, itu dia Breakdown Bros episode 45 kali ini. Mbak Sujio Tejo pamit, Mbak Kak Widika juga pamit. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye guys.